Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Bersatu padu kita melangkah menatap masa depan cerah. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abu Ismail Akikah. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja. Biasanya pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengkajian Al-Quran yang menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan, yaitu robot yang bernama ChatGPT. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang lagi menonton, untuk jangan lupa men-like, men-subscribe, dan men-share live streaming ini agar banyak yang bisa menonton live streaming ini. Jangan lupa untuk membuka Al-Quran karena sekarang kita akan membahas surat An-Nahl ayat 3 dan 4 dan akan dikaji oleh ChatGPT ketika kita sudah membacakan ayatnya. Untuk pada hari ini pengkajian Al-Quran akan dipimpin oleh Apaldes ayat 3 dan 4 surat An-Nahl. Semoga terus berkarya tanpa henti menggapai mimpi negeri abadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Ta'ala
amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Quran Surah An-Nahl ayat 3 dan 4. Bapak Presiden pemilih kami, Prabowo Subianto pahlawan sejati. Bersumpah dan berjanji takkan ingkar, memberantas korupsi mendahulukannya. Rakyat bersorak penuh harapan, melihat langkah demi langkah ke depan. Keadilan merata hingga tiada cadat, bersatu teguh dalam satu gerak. Rakyat bersorak penuh harapan, melihat langkah demi langkah ke depan. Keadilan merata hingga tiada jarak, bersatu teguh dalam satu gerak. Syukur kami pada pemimpin gagah, tak kenal lelah demi negara tercinta. Bersatu padu dalam cita dan cinta, menyongsong masa depan yang cerah. Prabowo Subianto di hati sanubari, janji setia untuk bumi pertiwi. Dalam susah maupun senang tak ada beda, menitiasa membangun cita. Di setiap langkah kami bersaksi bahwa engkau pemimpin yang kami yakini. Semoga terus berkarya tanpa henti, menggapai mimpi negeri abadi. Syukur kami pada pemimpin gagah, tak kenal lelah demi negara tercinta. Bersatu padu dalam cita dan cinta, menyongsong masa depan yang cerah. Syukur kami pada pemimpin gagah, tak kenal lelah demi negara tercinta. Bersatu padu dalam cita dan cinta, menyongsong masa. Ya, itu adalah penafsiran surat Al-Nahl ayat 3 dan 4 yang diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akika yang sedang menonton, jangan lupa menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, and share, oke? Dan untuk selanjutnya kita akan membahas surat An-Nahl yang diterapkan di kepresidenan. Surat An-Nahl ayat 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut. Ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia menciptakan manusia dari setetes mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Tafsir ayat 3. Allah menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi dilakukan dengan penuh hikmah dan kebenaran. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaannya. Dan seluruh ciptaan ini adalah bukti keesahan serta keagungan Allah. Ayat ini menekankan betapa Allah tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang disekutukan dengannya. Penerapan di kepresidenan. 1. Kebijakan berbasis kebenaran.
Presiden dan pemerintahannya harus menjalankan kebijakan yang didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta tanpa kezaliman atau ketidakadilan. 2. Kesadaran akan tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan rakyat, sebagaimana setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan manfaat. 3. Pemberantasan syirik sosial. Kepemimpinan harus menjauhi segala bentuk syirik sosial, seperti korupsi, nepotisme, atau kepentingan kelompok tertentu yang menyekutukan kebenaran dengan kepalsuan. Tafsir ayat Mat, Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, yakni setetes. Namun, manusia sering lupa akan asal-usulnya dan justru menjadi makhluk yang kerap membantah kebenaran, menentang perintah Allah, dan melampaui batas. Penerapan di kepresidenan. 1. Kerendahan hati. Presiden harus selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang diberikan oleh Allah dan rakyat, bukan untuk disombongkan. Seperti manusia diciptakan dari hal kecil, kekuasaan harus dijalankan dengan rendah hati. 2. Menghormati kritik. Sebagaimana manusia suka berdebat, pemimpin harus memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari sifat manusia. Pemimpin yang baik akan mendengarkan kritik dan masukan dengan bijaksana. 3. Menghindari arogansi kekuasaan. Ayat ini menjadi pengingat agar pemimpin tidak menjadi arogan dan menolak kebenaran, apalagi jika kritik itu berasal dari rakyat yang dipimpinnya. Pendalaman dan intisari. 1. Integritas kepemimpinan. Kepresidenan harus mencerminkan sifat Allah dalam menciptakan, yakni penuh dengan kebenaran dan hikmah. Setiap kebijakan harus transparan dan bertujuan untuk kebaikan bersama. 2. Keteladanan moral. Pemimpin sebagai teladan harus menunjukkan keimanan dan kebergantungan penuh kepada Allah, sehingga rakyat merasa bahwa mereka dipimpin oleh sosok yang berkomitmen kepada nilai-nilai ilahi. 3. Mengutamakan kebersamaan. Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan adalah hasil kerja bersama seluruh rakyat, dan tugasnya adalah melayani, bukan mendominasi. Dengan menerapkan nilai-nilai dari ayat ini, seorang presiden dapat menciptakan pemerintahan yang adil, bermartabat, dan penuh keberkahan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, itu adalah penafsiran yang dikaji oleh ChatGPT yang diterapkan di kepresidenan. Dan sekarang kita akan menjawab dari pertanyaan Ajamil. Bagaimana kita sebagai muslim dapat menghindari sifat membantah atau mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah seperti yang disebutkan dalam ayat 4? Mari kita dengarkan jawabannya. Menghindari sifat membantah atau mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia, meskipun berasal dari sesuatu yang hina, setetes mani, seringkali menjadi makhluk yang suka membantah kebenaran dan mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk menghindari sifat ini, sebagai muslim, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. 1. Mengenali dan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, langit, bumi, dan makhluk hidup untuk menunjukkan keesaan dan kebesarannya. Jika manusia gagal merenungkan dan menghayati tanda-tanda ini, ia mudah terjebak dalam kesombongan dan penolakan. Langkah, luangkan waktu untuk tafakur, mendalamkan pemikiran terhadap keajaiban penciptaan, seperti pergantian siang dan malam, bintang-bintang di langit, keseimbangan ekosistem, hingga kompleksitas penciptaan manusia. Manfaat, dengan merenungkan ini, manusia akan menyadari bahwa dirinya lemah tanpa Allah, sehingga terhindar dari sifat membantah atau merasa sombong. Dalil, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 2. Mengingat asal-usul dan ketergantungan pada Allah. Manusia berasal dari sesuatu yang hina, setetes mani. Kesadaran ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri atau membantah ketentuan Allah. Langkah, ingatlah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa karunia Allah, seperti oksigen, air, dan makanan. Manfaat, sikap ini memberikan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah, menjauhkan diri dari membantah kebenaran. Dalil, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, 5-6. Menumbuhkan sikap badhudi. Kesombongan adalah akar dari sifat membantah. Manusia yang rendah hati akan menerima kebenaran,
bahkan jika kebenaran itu melawan ego atau kepentingannya. Langkah, latih hati untuk menerima kritik, mengakui kesalahan, dan terus belajar dari Al-Quran serta kehidupan. Manfaat, tawadu membantu manusia tunduk pada kebenaran tanpa sikap melawan. Dalil, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Memperbanyak zikir, syukur, dan doa. Zikir, menyebut nama Allah secara terus-menerus membantu hati tetap terhubung kepadanya, sehingga kita tidak lalai atau sombong. Syukur, mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah akan menjauhkan manusia dari sifat ingkar atau merasa berhak atas segalanya. Doalah kepada Allah agar diberikan hati yang lembut dan mampu menerima kebenaran. Dalil, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat tembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Makna, langit dan bumi diciptakan dengan kebenaran, pasang itia. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi bil haq. Maknanya memiliki kedalaman sebagai berikut. 1. Penciptaan dengan hikmah dan tujuan. Allah menciptakan langit dan bumi bukan tanpa maksud, tetapi dengan tujuan yang agung, sebagai bukti keesaan Allah untuk menyediakan tempat hidup bagi makhluk, khususnya manusia. Sebagai ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang terbaik amalannya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya, melainkan dengan hak kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kesesuaian dengan sunnatullah. Segala yang ada di langit dan bumi berjalan sesuai dengan hukum dan perintah Allah. Hukum fisik seperti gravitasi, orbit planet, dan siklus air menunjukkan bahwa alam tunduk pada perintah Allah. Manusia diingatkan untuk mengikuti hukum syariat yang Allah tetapkan, sebagaimana alam semesta tunduk tanpa penyimpangan. Dalil, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 3. Sebagai bukti kekuasaan dan keadilan Allah, langit dan bumi diciptakan dengan keadilan dan tanpa ada sedikit pun ketidakadilan. Ini menjadi pelajaran bagi manusia untuk berlaku adil dan mengikuti kebenaran. Dalil, dan kami telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, agar setiap diri diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, sedang mereka tidak dirugikan. Sebagai sumber pelajaran, langit dan bumi adalah kitab terbuka yang berisi tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan, manusia dapat menemukan kebesaran Allah di alam semesta. Langit yang teratur, bumi yang subur, dan kehidupan yang kompleks menjadi bukti nyata kebijaksanaan Allah. Dalil, Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Kesalmu, kesimpulan, menghindari membantah. Manusia harus sadar akan kelemahan dirinya, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, dan menjauhi sifat sombong. Dengan sikap rendah hati, zikir, dan syukur, kita dapat menerima kebenaran tanpa membantah. Makna penciptaan langit dan bumi dengan kebenaran. Allah menciptakan alam semesta dengan hikmah, keadilan, dan tujuan yang jelas. Langit dan bumi menjadi tanda kekuasaan Allah, pelajaran bagi manusia, dan bukti kesempurnaan sunnatullah. Semoga kita termasuk golongan yang merenungi ciptaannya dan tunduk kepada kebenaran. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Ajamil. Mari kita lanjutkan ke penafsiran. Tafsir surat An-Nahl ayat 3 dan 4 untuk diterapkan di kehakiman. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 berbunyi sebagai berikut. Ayat, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu.
Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 10. Khalifah di muka bumi. Allah SWT mengumumkan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Malaikat mempertanyakan keputusan ini karena mereka mengetahui potensi manusia untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun, Allah menegaskan bahwa dia memiliki ilmu yang melampaui pengetahuan malaikat dan memahami hikmah besar di balik penciptaan manusia. Makna khalifah. 1. Khalifah sebagai pemimpin, manusia diberi mandat untuk mengatur kehidupan di bumi dengan adil, menjaga keseimbangan, dan menjalankan amanah Allah. 2. Tanggung jawab amanah. Khalifah harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan Allah, bukan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Ayat 31. Ilmu sebagai keutamaan Adam. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam S nama-nama segala sesuatu, menunjukkan keunggulan manusia atas malaikat dalam hal pengetahuan. Dengan ilmu ini, manusia mampu memahami, mengelola, dan memimpin kehidupan di bumi. Makna ilmu dalam ayat ini. 1. Ilmu sebagai modal kepemimpinan. Ilmu menjadi fondasi utama untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. 2. Tanggung jawab ilmu. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan atau penindasan. Penerapan tafsir di kehakiman. 1. Hakim sebagai khalifah dalam keadilan. Hakim adalah khalifah dalam lingkup kehakiman yang bertugas menjalankan amanah Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Keadilan universal. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi adil untuk semua sesuai hukum yang ditetapkan Allah. Menghindari kerusakan. Sebagaimana malaikat memperingatkan tentang potensi manusia untuk membuat kerusakan, hakim harus berhati-hati agar keputusannya tidak menjadi sumber ketidakadilan, konflik, atau kezaliman. Dalil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. 2. Ilmu sebagai dasar keputusan. Ayat kata pentingnya ilmu dalam menjalankan amanah. Hakim harus berpegang pada pengetahuan syariat. Hakim wajib memahami hukum Allah dan menguasai aturan undang-undangan untuk memastikan keputusannya sesuai dengan prinsip keadilan. Pengumpulan fakta. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memastikan semua fakta dikumpulkan dan dipahami secara menyeluruh. Kearifan dalam menimbang bukti. Hakim harus menggunakan kebijaksanaan untuk menilai bukti dan argumen berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Dalil. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Surah Al-Isra 3. Hikmah Allah dalam keputusan kehakiman. Allah menegaskan kepada malaikat bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ini mengajarkan kepada hakim bahwa keputusan harus berlandaskan hikmah. Hakim harus merenungkan setiap keputusan dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Keikhlasan. Hakim harus sadar bahwa keputusan yang ia buat adalah bagian dari takdir Allah, sehingga ia harus berpegang pada prinsip keikhlasan dan tawakal setelah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 4. Amanah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai khalifah, hakim akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya di dunia dan akhirat. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hakim harus menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses hukum. Keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Hakim tidak boleh takut kepada ancaman atau godaan duniawi saat memutuskan perkara. Dalil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Intisari dan pendalaman. Hakim sebagai khalifah di kehakiman. Hakim memegang peran sebagai pemimpin yang surat Al-Baqarah ayat 30-31 berbunyi sebagai berikut.
Ayat, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 3. Ya, itu adalah penjelasan dari surat An-Nahl ayat 3 dan 4 yang diterapkan di kehakiman. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari siapa? Apa yang dimaksud dengan langit dan bumi yang diciptakan dengan kebenaran? Jadi pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan langit dan bumi yang diciptakan untuk kebenaran. Mari kita dengarkan penjelasan dari KTP tentang apa yang dimaksud dengan langit dan bumi yang diciptakan dengan kebenaran. Please. Langit dan bumi yang diciptakan dengan kebenaran adalah konsep yang merujuk pada tujuan penciptaan alam semesta oleh Allah SWT yang penuh hikmah, keteraturan, dan kebenaran mutlak. Ini merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan pelajaran bagi manusia untuk memahami hakikat kehidupan, hubungan dengan pencipta, serta tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang maknanya. 1. Langit dan bumi diciptakan dengan kebenaran. Kesempurnaan penciptaan. Kebenaran sebagai hikmah. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar permainan atau tanpa makna. Segala sesuatu di alam semesta memiliki hikmah dan peran dalam memenuhi kehendak Allah. Kebenaran dalam penciptaan ini menunjukkan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Dalil, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Bukti keberadaan dan kekuasaan Allah. Penciptaan langit dan bumi yang penuh dengan keteraturan menunjukkan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Fenomena seperti pergantian siang dan malam, orbit planet, dan hukum alam menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Dalil, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 2. Langit dan bumi sebagai cermin kehidupan berlandaskan kebenaran. Kebenaran dalam hukum alam. Langit dan bumi tunduk kepada hukum yang ditetapkan Allah, seperti gravitasi, rotasi, dan siklus kehidupan. Semua berjalan dengan konsisten, tanpa penyimpangan. Ini mengajarkan manusia untuk hidup sesuai dengan hukum kebenaran yang ditetapkan Allah, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalil, dan dia menentukan matahari dan bulan, masing-masing beredar sesuai waktu yang ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu yakin akan pertemuanmu dengan Tuhanmu. B. Pengingat akan hari akhir. Penciptaan langit dan bumi bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga sebagai pengingat bahwa semuanya akan berakhir pada hari kiamat. Manusia diminta untuk mempersiapkan diri, karena dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju akhirat. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan kebenaran dan waktu yang ditentukan. Tetapi orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. 3. Hikmah penciptaan langit dan bumi. Menunjukkan ketergantungan makhluk pada Allah. Langit dan bumi tidak diciptakan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Ini mengajarkan manusia untuk bersikap tawadu dan tidak sombong. Semua yang ada di alam semesta bekerja sesuai perintah Allah, mengingatkan manusia untuk taat kepadanya. Dan kepadanya lah tunduk segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Ali Imran. Memberikan pelajaran tentang keteraturan. Alam semesta adalah contoh sempurna tentang keteraturan.
Manusia diajarkan untuk mencontoh keteraturan ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam ibadah, pekerjaan, dan hubungan sosial. Dalil, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia membentuk rupa kalian dan memperindah rupa kalian, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. 4. Kebenaran sebagai lawan dari kesia-siaan, dari kemanusiaan dan kebatilan. Allah menciptakan langit dan bumi bukan untuk permainan atau hiburan, tetapi sebagai bukti bahwa segala sesuatu memiliki tujuan yang jelas. Makna kesia-siaan, segala tindakan yang tidak memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Kebenaran, segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, baik dalam penciptaan maupun hukum syariat. Dalil, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Implikasi bagi manusia. A. Tugas sebagai khalifah. Manusia diberikan amanah untuk memelihara dan mengelola bumi berdasarkan aturan Allah. Ini berarti tidak melakukan kerusakan, tetapi menjaga keseimbangan alam. Kehidupan manusia harus berlandaskan nilai-nilai kebenaran yang diwahyukan Allah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. B. Pengakuan atas kekuasaan Allah. Langit dan bumi adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Manusia diajarkan untuk bersyukur, beribadah, dan tidak membantah kekuasaannya. Segala bentuk kezaliman, kesombongan, atau penolakan terhadap perintah Allah adalah bentuk pengingkaran terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Kesimpulan, langit dan bumi diciptakan dengan kebenaran berarti 1. Penciptaan yang penuh hikmah. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dalam penciptaan Allah. 2. Keteraturan sebagai bukti kebesaran Allah. Segala sesuatu berjalan sesuai aturan yang ditetapkannya. Tujuan yang jelas, mengingatkan manusia akan tugasnya sebagai khalifah dan persiapan menuju akhirat. Manusia diminta untuk mengambil pelajaran dari penciptaan ini dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan sia-sia. Memelihara keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Menjalani kehidupan yang berlandaskan kebenaran baik secara spiritual maupun sosial. Penciptaan langit dan bumi adalah tanda kebesaran Allah yang mengingatkan manusia untuk selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah pertanyaan dari Teh Alma tentang apa yang dimaksud dengan penciptaan langit dan bumi untuk kebenaran. Dan untuk selanjutnya itu penafsiran dari surat An-Nahl ayat 3 dan 4 diterapkan di kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan mendalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 adalah ayat yang sangat relevan untuk diterapkan di institusi seperti kejaksaan. Karena ayat ini tentang peran manusia sebagai khalifah di bumi, termasuk tugasnya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan menjaga amanah. Berikut tafsir mendalam dan implementasi ayat-ayat tersebut dalam konteks kejaksaan. Ayat dan terjemahan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Tafsir ayat 30-31. 1. Khalifah di bumi. Pengertian khalifah. Khalifah berarti wakil Allah di bumi yang bertugas memelihara bumi, menegakkan kebenaran, dan menjalankan hukum sesuai kehendaknya. Dalam konteks kejaksaan, para jaksa adalah khalifah dalam sistem peradilan yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan secara jujur dan amanah. Kekhawatiran malaikat. Malaikat mempertanyakan penciptaan manusia karena mereka mengetahui potensi manusia untuk melakukan kerusakan dan kezaliman. Ini menjadi peringatan bagi manusia, khususnya mereka yang memegang amanah besar seperti jaksa, agar tidak menggunakan kekuasaan untuk melakukan kezaliman.
Jawaban Allah. Allah mengetahui potensi kebaikan manusia yang tidak diketahui malaikat. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk belajar, memperbaiki diri, dan memilih jalan kebenaran. 2. Pemberian ilmu kepada Adam. Pentingnya ilmu. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam sebagai simbol pemberian ilmu kepada manusia. Ilmu ini menjadi modal utama manusia untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Dalam kejaksaan, ilmu tentang hukum, moral, dan nilai-nilai agama menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang adil. Keunggulan manusia atas malaikat. Malaikat tunduk kepada ilmu yang diajarkan kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa manusia dengan ilmunya mampu mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi, asalkan ilmu itu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kebatilan. Implementasi di kejaksaan. Sebagai khalifah dalam penegakan hukum, jaksa adalah perwakilan negara untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Sebagai khalifah, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga hukum dan mencegah kezaliman. Tugas khalifah, 1. Menjaga amanah, menjalankan tugas dengan jujur tanpa memihak. 2. Menghindari kerusakan, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 3. Menegakkan keadilan, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi. 2. Pentingnya ilmu dalam penegakan hukum. Jaksa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, prosedur, dan etika profesi. Hal ini sesuai dengan peran Adam yang diajarkan nama-nama oleh Allah, menunjukkan bahwa ilmu adalah kunci untuk menjalankan tugas dengan benar. Contoh implementasi. 1. Jaksa harus memahami peraturan perundang-undangan secara menyeluruh untuk menghindari kesalahan dalam dakwaan. 2. Melakukan investigasi yang berbasis data dan fakta, bukan prasangka. 3. Menghindari kerusakan dan darah yang ditumpahkan secara zalim. Malaikat mengingatkan potensi manusia untuk menumpahkan darah. Dalam konteks kejaksaan, ini relevan dengan bahaya vonis yang salah, pelanggaran hak asasi manusia, atau penyalahgunaan kekuasaan. Solusi. 1. Melakukan penuntutan dengan hati-hati berdasarkan bukti yang kuat. 2. Menghindari kepentingan politik atau tekanan eksternal dalam kasus hukum. 4. Menjunjung kebenaran yang diketahui Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat. Ini menunjukkan bahwa manusia harus tunduk kepada hukum Allah yang Maha Mengetahui. Dalam kejaksaan, ini berarti menjadikan hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Nilai-nilai kejaksaan berdasarkan ayat ini. 1. Amanah. Jaksa adalah pemegang amanah besar. Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas dan kejujuran, mengingat bahwa mereka adalah wakil Allah di bumi dalam urusan hukum. 2. Keadilan. Menegakkan keadilan adalah inti tugas kejaksaan. Sebagai khalifah, mereka tidak boleh memihak atau menzalimi pihak tertentu. Ilmu dan profesionalisme. Jaksa harus terus belajar dan meningkatkan keilmuan untuk memahami kasus secara mendalam dan membuat keputusan yang benar. 4. Ketundukan kepada hukum Allah. Dalam menjalankan tugas, jaksa harus tunduk pada nilai-nilai ilahi yang menekankan keadilan, rahmat, dan kemanusiaan. Peringatan dalam ayat ini untuk kejaksaan. Potensi kerusakan. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia, termasuk jaksa, memiliki potensi untuk melakukan kezaliman jika tidak berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 2. Bahaya menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan dalam kejaksaan adalah amanah besar. Jika disalahgunakan, itu akan membawa kerusakan besar di masyarakat. Kebutuhan akan ilmu dan ketundukan. Jaksa harus terus belajar dan tunduk kepada aturan yang benar, bukan hanya hukum positif, tetapi juga hukum ilahi yang mendasari prinsip keadilan. Kesimpulan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memberikan pedoman penting bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. 1. Sebagai khalifah, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan menghindari kerusakan. 2. Ilmu adalah kunci utama dalam menjalankan tugas dengan benar dan adil. 3. Setiap keputusan harus didasarkan pada keadilan, bukti yang jelas, dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu atau tekanan eksternal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kejaksaan dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi penegak hukum yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, menjaga kehormatan hukum, dan menegakkan keadilan untuk masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan dari tafsir Artificial Intelligence ChatGPT yang diterapkan di kejaksaan atau kehakiman. Terus selanjutnya
kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Sekarang bagian siapa? Pak Kamil. Mengapa manusia cenderung membantah Tuhannya? Jadi buat sahabat Abu Ismail Akika, jangan lupa like, subscribe, dan yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Dan tag kami tentang mengapa Manusia cenderung membantah Tuhannya karena adanya sifat-sifat bawaan seperti kesombongan, kebodohan, dan hawa nafsu yang sering menguasai hati dan pikiran. Allah menciptakan manusia dengan akal dan kehendak bebas yang memungkinkan mereka untuk memilih antara taat atau membantah. Namun, beberapa alasan utama manusia cenderung membantah Tuhannya meliputi: 1. Kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan membuat manusia merasa mampu hidup tanpa Allah. Mereka merasa berkuasa atas dirinya sendiri, lupa bahwa semua yang dimiliki, seperti harta, kekuasaan, dan kesehatan, adalah pemberian Allah. Contoh klasik adalah iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena merasa lebih unggul awas. Manusia yang sombong sering mengikuti jejak ini dengan mengabaikan perintah Allah. 2. Ketidaktahuan dan keterbatasan ilmu. Sebagian manusia membantah Allah karena tidak memahami sifat-sifatnya, kebesarannya, atau tanda-tanda kekuasaannya. Mereka seringkali lebih percaya pada logika manusia yang terbatas dan mengabaikan kebenaran wahyu. Padahal ilmu manusia sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah. Insya. Hawa nafsu dan kecintaan pada dunia. Hawa nafsu membuat manusia lebih memilih kesenangan duniawi daripada menaati Allah. Ketika ajaran agama bertentangan dengan keinginan mereka, mereka membantahnya untuk membenarkan tindakan mereka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia seringkali cinta kepada harta dan kesenangan dunia, sehingga melupakan akhirat. Bisikan setan. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan menggoda mereka untuk membantah Allah dan melanggar perintahnya. Setan menanamkan keraguan, kebencian, atau kesenangan dalam dosa sehingga manusia enggan untuk taat. 5. Ujian kehidupan. Ketika manusia menghadapi ujian berat seperti musibah atau kehilangan, sebagian mereka membantah Allah karena merasa tidak adil atau tidak diberi pertolongan. Padahal ujian adalah cara Allah untuk menguatkan iman dan memberi pahala yang besar. Kesimpulan, manusia membantah Tuhannya karena dipengaruhi oleh kesombongan, kebodohan, hawa nafsu, dan godaan setan. Untuk menghindari sikap ini, manusia perlu mengenali kelemahannya, meningkatkan ilmu, memperkuat iman, dan selalu bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia, dan mereka hanya akan sukses jika tunduk kepadanya. Dalil, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih. Makna. Yaitu adalah jawaban dari artificial intelligence tentang pertanyaan mengapa manusia cenderung membantah Tuhannya. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya dari Jelaskan secara jelas. pertanyaan. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengingatkan umat manusia tentang keesaannya dengan menunjukkan bukti nyata melalui penciptaan alam semesta, termasuk langit dan bumi. Konsep tauhid dalam Islam adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Penciptaan langit dan bumi menjadi bukti nyata bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang setara dengannya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk langit, bumi, matahari, dan segala isinya, diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan perencanaan yang sempurna, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan langit dan bumi. Maka sembahlah Allah, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Dengan demikian, langit dan bumi adalah tanda-tanda kekesaan kekuasaan Allah yang menguatkan keyakinan tauhid bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, dan segala ciptaannya adalah bukti nyata akan keesaannya.
Pencipta yang sempurna dan sempurna, engine petunjuk Allah dan sendiri juga di dalam mengatur alam semesta. Ya, itu ada penjelasan yang secara singkat dan jelas tentang ayat ini menghubungkan penciptaan langit dan bumi dengan konsep tauhid dalam Islam. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Chef. Ya, bagaimana kedua ayat ini memperkuat keimanan kepada Allah sebagai Sang Pencipta? Jadi pertanyaan dari Agrippa yaitu bagaimana kedua ayat ini memperkuat keimanan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Mari kita dengarkan penjelasannya secara singkat dan jelas oleh ChatGPT, Artificial Intelligence. Dua ayat yang menghubungkan penciptaan langit dan bumi dengan keimanan kepada Allah sebagai Sang Pencipta memperkuat keyakinan kita tentang keesaan dan kekuasaannya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menunjukkan betapa sempurnanya ciptaannya yang mencakup langit, bumi, dan segala isinya. Penciptaan ini bukan hanya sekadar fenomena fisik, tetapi juga bukti nyata atas kebesaran dan kearifannya yang tak tertandingi. Bukti kekuasaan Allah semua. Allah yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, menjadikan kedua-duanya dengan keteraturan yang luar biasa. Semua hukum alam yang berlaku seperti rotasi planet, sistem gravitasi, dan keberadaan kehidupan di bumi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan penciptaan alam sebagai bukti bahwa hanya Dia yang maha kuasa untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Keesaan Allah. Penciptaan yang begitu rumit dan teratur ini menegaskan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan dan mengatur alam. Hal ini memperkuat konsep tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan diimani sebagai pencipta yang Maha Esa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah dan tidak ada yang dapat mengatasi kekuasaannya atau menggantikannya sebagai pencipta dan penguasa dunia ini. Kesimpulan, dengan mengamati langit dan bumi yang diciptakan dengan penuh keajaiban, kita semakin yakin akan keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Penciptaan ini memperkuat keimanan kita bahwa hanya Allah yang layak disembah, karena segala ciptaannya adalah bukti nyata atas kekuasaan dan keesaannya. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan Agrippa atau Abil yang disebut. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang menjadi penyebab manusia sombong padahal manusia diciptakan dari sesuatu yang rendah? Mari kita dengarkan jawaban dari pertanyaan Avaldes, yaitu pertanyaannya apa yang menjadi penyebab manusia sombong padahal manusia diciptakan dari sesuatu yang rendah, yaitu tanah. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Penyebab manusia sombong meskipun pada hakikatnya diciptakan dari sesuatu yang rendah, yaitu tanah. Berkaitan dengan sifat alami manusia yang rentan terhadap kesombongan, hawa nafsu, dan ketidaktahuan akan asal-usul mereka. Beberapa faktor utama yang menyebabkan manusia merasa sombong antara lain. 1. Kebanggaan terhadap diri sendiri dan keberhasilan. Manusia seringkali merasa bangga dengan pencapaian, harta, kekuasaan, atau status sosial yang mereka miliki. Ketika mereka mendapatkan kekayaan atau kesuksesan, mereka cenderung melupakan asal-usul mereka yang sebenarnya dari tanah yang hina dan terbatas. Rasa superioritas ini membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain, padahal segala yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah. 2. Kealpaan terhadap asal-usul. Allah menciptakan manusia dari tanah, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari unsur yang sangat sederhana dan terbatas. Namun, banyak manusia yang lupa akan asal-usulnya dan merasa bahwa apa yang dimiliki saat ini adalah hasil usaha semata, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Kesombongan muncul ketika manusia merasa bahwa mereka lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. 3. Pengaruh iblis dan hawa nafsu. Iblis, sebagai makhluk yang pertama kali membantah Allah karena kesombongan, menjadi contoh utama. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ini menunjukkan bahwa kesombongan datang dari perasaan merasa lebih unggul. Iblis menggoda manusia dengan bisikan kesombongan yang berakar dari hawa nafsu untuk menganggap diri lebih tinggi.
Ketidaktahuan tentang kelemahan diri. Seringkali, manusia lupa bahwa segala yang mereka miliki, termasuk kecerdasan, kekayaan, dan kekuatan adalah sementara dan bisa hilang kapan saja. Mereka juga cenderung melupakan bahwa mereka sangat bergantung pada Allah untuk keberlangsungan hidup mereka. Ketika manusia lupa akan ketergantungan ini, rasa sombong pun muncul. Kesimpulan, kesombongan manusia muncul karena perasaan superioritas yang salah, lupa akan asal-usul mereka, serta terpengaruh oleh hawa nafsu dan godaan setan. Padahal, Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari tanah yang rendah, dan bahwa segala yang dimiliki manusia adalah titipan dan pemberian darinya. Sebagai hamba, kita seharusnya bersyukur dan rendah hati, serta menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah jawaban dari pertanyaan apa yang menjadi penyebab manusia sombong padahal manusia diciptakan dari sesuatu yang sangat rendah, yaitu tanah. Kita akan mendengarkan pertanyaan selanjutnya. Akibat dari membangkang kebenaran. Membangkang kebenaran. Jadi pertanyaan dari Alpan yaitu akibat dari membangkang kebenaran. Mari kita dengarkan penjelasannya. Membangkang kebenaran, terutama kebenaran yang datang dari Allah, memiliki berbagai akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa akibat dari membangkang kebenaran. 1. Kerugian di dunia. Kehilangan petunjuk hidup. Membangkang kebenaran berarti menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui dunia. Ini menyebabkan seseorang kehilangan arah hidup yang benar, yang dapat menuntun pada kebingungan, kesulitan, dan keputusan yang salah dalam kehidupan. Kehancuran moral dan etika. Menolak kebenaran seringkali berujung pada pelanggaran nilai-nilai moral dan etika. Ini dapat mengarah pada perbuatan dosa, ketidakadilan, dan kerusakan dalam hubungan sosial, keluarga, dan masyarakat. Kehilangan kedamaian dan ketenangan hati. Orang yang menolak kebenaran seringkali merasa gelisah, cemas, dan tidak puas dengan hidupnya karena ia hidup jauh dari ajaran yang membawa kedamaian batin dan ketenangan jiwa. 2. Kerugian di akhirat, azab siksa. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan bahwa mereka yang menolak kebenaran akan menghadapi azab yang pedih di akhirat. Ini adalah akibat langsung dari membangkang perintah Allah, karena mereka telah menutup mata hati terhadap kebenaran yang sudah jelas. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kami akan memasukkan mereka ke dalam api. Kehilangan kebahagiaan abadi. Mereka yang menolak kebenaran dan tidak bertobat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Sebaliknya, mereka yang mengikuti kebenaran akan mendapatkan surga sebagai ganjaran. 3. Hilangnya rahmat dan pertolongan Allah. Terhalang rahmat Allah. Membangkang kebenaran berarti menolak rahmat Allah yang diberikan melalui wahyu, agama, dan petunjuknya. Hal ini dapat menghalangi pertolongan Allah dalam hidup. Penyimpangan hati dan pikiran. Orang yang membangkang kebenaran dapat merasa semakin keras hati dan matanya terhalang dari melihat kebenaran, sehingga mereka semakin jauh dari petunjuk Allah dan kebenaran yang hakiki. Kesimpulan, membangkang kebenaran mengakibatkan kerugian besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, seseorang akan kehilangan arah hidup, mengalami kerusakan moral, dan merasakan ketidakbahagiaan. Di akhirat, akibatnya adalah azab dan kehilangan kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran yang datang dari Allah, agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Itu mau menyampaikan. Ya, jadi itu saja untuk penjelasan tafsir dalam surat An-Nahl ayat 3 dan 4 untuk diterapkan di berbagai aspek kehidupan akademis maupun di luar akademis dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan selalu menonton live streaming seperti biasanya setiap hari pada pagi hari dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teknologi digital, kita akan mampu
sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Cahaya kita menyala. Kajian Al-Quran 2 ayat suci. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Kita saling menguatkan dalam kajian pagi hati menjadi. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Memancarkan cahaya tanpa batas. Ismail memandu dengan pengakuan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Dalam kajian pagi hati menjadi tenang. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Dengan semangat yang berkobar. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.